Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman. Haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa. Amin. Walaupun sudah tanggal 21, biasanya tanggal 21 sudah mulai melangkah dengan iman. Haleluya. Lagunya udah, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. 5 hari lagi baru di saat ku tak berdaya. Haleluya. Tapi saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Apalagi saudara setia cari Tuhan, selalu semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, hidupmu anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara, yang bawa kitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 3 sampai ayat yang keempat. Loh Pak Pendeta, kok kayaknya sama kayak ayat minggu lalu? Yes, kenapa? Karena ini adalah bagian kelanjutan dari khotbah kita minggu lalu, masih dalam tema besar, yaitu bicara tentang roh yang menyala-nyala. Haleluya. Yuk sama-sama Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca ayat ini saudara, 3 dan 4. 3 ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa? Nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan apa? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk apa? Sekali lagi saudara, 3 dan 4. 3 ya. Dan yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah. Lalu mereka apa? Kata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengatakannya. Seperti yang kita sudah bahas minggu lalu saudara, bahwa bicara tentang roh yang menyala-nyala sebagai anak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, roh yang menyala-nyala itu penting. Sama-sama bilang sama saya, roh yang menyala-nyala itu penting. Sama-sama bilang sama saya, roh yang menyala itu penting. Amin. Kenapa? Karena kita sudah bahas minggu lalu saudara, bahwa ketika roh itu menyala-nyala dalam kehidupan setiap kita, ada banyak dampak yang luar biasa. Ada bicara tentang kita punya keberanian, ada punya semangat, ada kekuatan dan lain sebagainya saudara. Tadi pagi sebenarnya saudara, saya bangun dengan tubuh yang sangat kelelahan saudara. Yang namanya juga pendeta juga manusia saudara. Amin. Pendeta juga manusia. Dan saya mau bilang saudara, tadi pagi saya bangun, saya rasa capek banget saudara. Kenapa? Karena memang dari kemarin itu non-stop. Mulai dari minggu lalu itu non-stop, sampai hari Minggu full seharian. Hari Senin juga itu full saudara, karena ada meeting dan lain sebagainya saudara dengan orang. Kemudian hari Selasa juga kemarin ibadah di acara Kapolri dan lain sebagainya saudara. Saya bangun tadi pagi saudara, capeknya bukan main saudara. Nah sampai tadi saudara, saya ada urusan sebentar karena ada urusan keluarga, jadi siang juga harus keluar saudara. Akhirnya tadi sore saya bilang, Tuhan kayaknya udah mulai lelah nih Tuhan. Aduh Tuhan, saya melihat bantal-bantal seperti manggil saya, Pak Pendeta sini gitu saudara. Iya rasanya udah Tuhan, rasanya udah pengen tidur saudara, karena tubuh sudah lemah banget saudara. Udah rasanya capek banget, saya butuh tidur. Sedangkan ini besok dan seterusnya saudara, masih ada jadwal yang padat saudara. Tetapi saya ingat khotbah minggu lalu, khotbah saya kan bicara tentang firman Tuhan, itu kan pedang bermata dua ya. Ketika itu bicara tentang memberikan semangat kepada jemaat, itu juga memberikan semangat buat para pengkhotbahnya saudara. Jadi saya ingat, oh iya, bicara tentang Roh Kudus, ketika Roh Kudus menyala-nyala, maka ada semangat yang luar biasa. Makanya saya selalu doa, Tuhan kasih Roh Kudusmu semangat supaya apa? Supaya aku bisa bersemangat. Tuhan kasih Rohmu supaya aku bisa bersemangat. Dari perjalanan
jalan dari Tangerang ke sini saudara, itu yang terus saya minta dalam hati saya saudara. Dan akhirnya apa? Tadi mau naik, Tuhan ayo Tuhan ayo Tuhan. Dan sekarang bersemangat lagi saudara. Amin. Saya mau bilang saudara, ketika Roh Kudus Tuhan menyala-nyala di depan setiap kita, dampaknya luar biasa, katakan amin. Nah, kita sudah bahas minggu lalu apa dampak ketika Roh Kudus menyala-nyala di depan setiap kita. Nah, ada banyak orang yang hendak bertanya begini, Pak Pendeta, ya itu dampaknya. So, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kami lakukan supaya roh itu menyala-nyala? Kita bersama-sama kita akan bahas hari ini saudara dengan judul khotbah kunci roh yang menyala-nyala. Sama-sama bilang sama saya, kunci roh yang menyala-nyala. Sama-sama bilang sama saya, kunci roh yang menyala-nyala. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, roh kita menyala-nyala sehingga hal-hal yang luar biasa sanggup kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah Tuhan. Haleluya. So, bagaimana atau apa kunci agar roh kita senantiasa menyala-nyala? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang senantiasa melekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat dengan Tuhan. Amin. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal yang keempat kita akan baca saudara, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Yang sudah di sana, Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24, boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan apa? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, ia harus apa? Menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, menyembah Allah. Sama-sama bilang sama saya, Allah itu roh. Amin. Nah, so apa kunci supaya saudara dan saya akhirnya roh kita bisa menyala-nyala? Adalah kita dekat dengan Allah dalam pujian, dalam penyembahan kita, kita melekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah roh itu sendiri. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan penuh atas setiap kita, maka disitulah roh kita akhirnya menyala-nyala. Kenapa? Karena roh kita menyatu dengan roh Allah itu sendiri. Katakan amin. Nah, makanya penting bagi setiap kita untuk punya kehidupan menyembah. Kenapa seorang Daud jadi hebat, jadi luar biasa? Kenapa seorang Daud punya roh yang senantiasa menyala-nyala dalam ketika dia memuji menyembah Tuhan, dalam ketika dia menghadapi persoalan dalam kehidupannya, tantangan dalam kehidupannya, dalam menghadapi peperangan demi peperangan dalam kehidupannya? Karena Daud salah satu bicara tentang apa yang sangat dia sering lakukan, yang senang dia lakukan adalah, sama-sama bilang sama saya, hidup dalam hadirat Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia memuji nama Tuhan. Kedekatan dengan Allah, melekat dengan Tuhan, itulah yang membuat rohnya senantiasa menyala-nyala saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk selalu punya yang namanya kehidupan penyembah saudara. Selalu punya yang namanya kehidupan menyembah. Karena saya mau bilang saudara, dengan apa sih kita mau balas kebaikan Tuhan? Selain dengan apa? Puji dan sembah syukur kita. Mohon maaf ya, Tuhan nggak melihat bicara tentang harta kekayaanmu, Tuhan nggak lihat persembahanmu, Tuhan nggak lihat kehebatanmu, talentamu. Kenapa? Karena semua dari Tuhan saudara. Yang bisa kita kasih sama Tuhan adalah apa? Pujian penyembahan kita yang tulus, katakan amin. Dan ketika itu kita lakukan saudara, roh Tuhan menyatu dengan roh kita, maka yang namanya roh kita pasti menyala-nyala, katakan amin. Nah, tapi ketika saya renungkan, tapi sebelum kesana saya mau bilang saudara-saudara luar biasa, amin. Kenapa? Karena saudara datang ke tempat ini, artinya apa? Saudara sadar betapa pentingnya untuk punya kehidupan menyembah. Amin. Saya mau bilang saudara, terus lakukan itu saudara. Tapi ketika saya renungkan poin ini saudara, yang Tuhan ingatkan dalam hati saya juga bicara tentang begini saudara. Bicara tentang kehidupan yang menyembah, yang melekat dengan Tuhan, ini harus dibangun saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang merasa begini, Pak Pendeta, saya ingin hidup menyembah Tuhan Pak Pendeta, tapi ya Pak Pendeta kadang-kadang malas Pak Pendeta, kadang-kadang sibuk Pak Pendeta, kadang-kadang ya kayak ini Pak Pendeta, suam-suam kuku Pak Pendeta. Hari ini saya semangat, besok saya enggak. Padahal main handphone saya semangat Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, habit harus dibangun, amin. Ada banyak orang kadang-kadang ini saudara, orang Kristen padahal kalau salib, anting salib, tinggal di salib, yang begitu saudara. Tapi kalau menyembah Tuhan ya, baru 5 menit aja udah males saudara. Baru 5 menit dah. Baru first, baru lirik pertama baru. Ku sembah kau Tuhan. Iya. Tapi kalau main handphone,
main handphone dari matahari terbit sampai terbenamnya, saudara. Dia puas, scroll, nggak ada Tuhan. Iya, dari pulang kantor nih, misalnya habis ibadah begini, dia pulang kantor nih sampai doa mandi berarti jam 10. Itu bisa dia main HP terus nyala terus. Udah jam 5. Kalau main HP aja berjam-jam nggak rasa. Penyembahan 5 menit dah. Saya cuma ketawa bertobat ya. Saya mau bilang saudara bangun habit, saudara. Ayo bangun habit. Saya mau bilang saudara, yang membuat roh kita menyala-nyala bukan handphonemu. Amin. Memang lampunya menyala, tetapi tidak membuat rohmu menyala, saudara. Saya mau bilang saudara, roh kita menyala-nyala ketika roh kita melekat dengan roh Tuhan. Makanya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya bilang itu satu keluarga, jadi kalau ada yang tepuk tangan langsung tepuk tangan, kasih. Kalau udah tepuk tangan, karena tepuk tangan ya. Ya kena mental. Saya mau bilang saudara, iya bangun habit saudara. Nggak usah lama-lama lah saudara. Ya, saudara 10 menit, 15 menit nyanyi satu lagu pujian penyembahan terus aja terus. Lama-kelamaan kalau habit itu terbangun saudara, akhirnya akan menjadi kebiasaan dan akhirnya apa? Akan jadi satu hal yang menjadi bagian dalam hidupmu setiap hari saudara. Nggak usah lama-lama. Oke, saudara nyanyi satu lagu. Kalau saudara pun mau nyanyi dari ref juga ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting ada niat dulu di awal saudara. Yang penting sampai selesai terus nyembah 5-10 menit. Terus begitu. Saya percaya kalau saudara konsisten akan jadi habit. Akhirnya lama-kelamaan akan menjadi bagian penting dalam hidupmu, katakan amin. Iya, tapi ketika saya coba renungkan tadi Tuhan kasih ingat saya begini saudara. Bicara tentang membangun habit penyembahan ini saudara, ternyata ini juga salah satu pendukungnya adalah lingkungan kita saudara. Sama-sama bilang sama saya, lingkungan itu penting. Amin. Saya baca satu quotes yang sangat memberkati saya dalam dunia motivasi juga bilang begini saudara. Kita sangat ditentukan oleh 5 orang terdekat kita saudara. Jadi saya lihat di internet saudara ada satu quotes yang cukup saya rasa sangat bagus saudara. Dia bilang kita adalah 5 orang terdekat kita. Jadi 5 orang terdekat kita akan sangat menentukan bagaimana kita saudara. Termasuk di dalam bicara tentang kebiasaan kita untuk hidup di dalam hadirat Tuhan saudara. Jadi kalau saudara bergaul dengan orang yang senang dalam hadirat Tuhan, saya percaya saudara juga akan jadi orang yang senang dalam hadirat Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang yang malas dalam hadirat Tuhan, cepat atau lambat juga akan sama seperti itu saudara. Ketika saudara senang dalam hadirat Tuhan, saudara lagi nyembah, tapi lingkungan saudara orang-orang yang bukan senang dalam hadirat Tuhan, lama-lama saudara lagi nyembah dia bilang, udahlah nggak usah sok suci lu. Hey, ayo nih coba lihat nih. Nih ada artis selingkuh, lihat pemain bola, Kapan kita tahu baru muncul tadi saudara. Iya kan? Akhirnya apa dia lagi nyembah? Seru juga ya, Iya kan? Makanya hati-hati saudara. Tulis Waringin juga salah satu motivator terbaik Indonesia juga bilang begini saudara. Boleh muncul kan? Tulis Waringin mana dia? Tulis Waringin, sebagian besar masa depan kamu apa tergantung pada dengan siapa kamu bergaul. Ini sejalan dengan firman Tuhan yang berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk, saudara. Sebaliknya, saudara. Jadi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang senang dalam hadirat Tuhan, maka akhirnya apa? Akan mendorongmu untuk apa? Untuk juga senang dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita pindah ke poin yang terakhir, saya mencatat satu quote juga dari Warren Buffett, saudara. Warren Buffett juga bilang begini, saudara, bahwa bergaulah dengan orang-orang yang lebih baik daripada dalam konteks ini, dalam konteks yaitu lebih baik dalam hal hidup dalam Tuhan, saudara. Pilihlah teman yang sikapnya apa? Lebih baik daripada kamu, maka kamu akan apa? Terbawa ke arah yang sama. Jadi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang senang dalam hadirat Tuhan, maka kau akan terbawa untuk apa? Untuk punya posisi yang sama, senang dalam hadirat Tuhan. Dan saya lihat di sini saudara, jujur ya di sesi ini karena saya udah beberapa minggu, beberapa kali di sini saudara, saya lihat adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang setia untuk ada di tempat ini. Saya mau bilang saudara, bangun terus itu, hidup dalam hadirat Tuhan terus. Kau akan lihat rohmu menyala-nyala, akan mengerjakan banyak hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada roh yang menyala-nyala. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar roh kita senantiasa menyala-nyala? Kunci roh menyala-nyala yang kedua adalah merenungkan firman. Sama-sama bilang sama saya, merenungkan firman. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam firman. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 17. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati
3, iya. Dan terimalah apa? Dan pedang roh, yaitu apa? Sekali lagi, dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Sama-sama bilang sama saya, pedang roh. Sama-sama bilang sama saya, yaitu firman Allah. Amin. Saya coba pelajari saudara, pedang bahasa aslinya itu saudara adalah makaira. Makaira itu adalah gambaran pedang seorang prajurit. Pedang sangatlah penting untuk seorang prajurit dalam peperangan saudara. Tanpa pedang seorang prajurit tidak bisa bertarung saudara. Jadi ibarat dalam tubuh manusia, pedang itu ibarat makanan. Tanpa makanan maka tubuh manusia tidak bisa bergerak saudara. Nah makanya sederhananya begini saudara, firman adalah makanan untuk roh. Sama-sama bilang sama saya, firman makanan roh. Amin. Jadi ketika kita merenungkan firman, ketika kita baca firman, kita renungkan firman, itu akan menjadi bahan bakar untuk apa? Untuk supaya roh kita senantiasa menyala-nyala saudara. Makanya saya heran kalau ada orang bilang baca firman itu melelahkan. Kalau ada orang bilang baca firman itu Pak Pendeta itu membosankan Pak Pendeta. Bahkan ada hamba Tuhan yang mungkin dia salah bicara atau bagaimana saudara, dia bilang bahwa kita nggak perlu baca firman, kita cukup merenungkan firman. Kumaha iya teh? Apa yang mau direnungkan kalau kita nggak baca, betul ya? Maka saya bilang saudara, merenungkan artinya apa? Kita memikirkan dan memperkatakan apa yang sudah ada di pikiran. Kalau kita nggak baca, bagaimana? Apa yang kita mau renungkan? Jadi saya mau bilang saudara, ya mungkin salah ngomong, nama juga pendeta juga manusia saudara ya. Nggak usah menghakimi, jangan memang sesat itu pendeta sesat, nggak usah begitu banget. Nggak usah, kasihan, pendeta juga manusia, doakan juga dia saudara. Tapi intinya apa? Baca firman, ini akan menjadi bahan bakar kita untuk apa? Untuk supaya roh kita menyala-nyala, amin. Makanya pastikan apa? Yuk baca firman. Makanya saya, kalau saudara sering hadir di sesi khotbah saya berkali-kali ingatin jemaat Tuhan, ayolah baca firman. Nggak usah banyak-banyak, satu hari satu kitab cukup. Kalau nggak bisa satu pasal cukup. Kalaupun memang sulit, ya udahlah satu ayat cukup lah. Setidaknya baca itu firman. Saya sudah pernah bagikan kan, kalau saudara baca satu ayat 87 tahun selesai itu ya. Dengan catatan begitu buka mata, langsung baca firman saudara. Iya, kenapa? Itu yang akhirnya akan menjadi bahan bakarmu supaya rohmu menyala-nyala. Amin. Baca firman. Saudara, handphone sekarang sangat mudah, dimanapun saudara bisa baca firman. Sebelum buka TikTok, sebelum buka Instagram, nggak apa-apa buka TikTok, Instagram, Facebook, nggak apa-apa. Tapi pastikan coba bangun habit. Sebelum buka semuanya, buka dulu firman, saudara. Amin. Pak Pendeta, tapi saya belum download aplikasi Alkitab. Itu dosa 7 turun 8 tanjakan 9 tikungan, saudara. Berdosa, saudara. Iya betul lah. Masa punya TikTok, Instagram, Alkitab nggak punya? Darah Yesus Tuhan. Download dulu. Setelah itu buka TikTok boleh, buka Instagram boleh. Yang penting akun Pendeta Marcel. Nah, jadi saudara, nggak usah. Ini kok aja nggak apa-apa. Nah, lagi banyak endorse soalnya sekarang. Nah, jadi tetap ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ya, firman itu penting, amin. Jadi baca firman, renungkan firman, itu akan menjadi bahan bakarmu dalam bicara tentang roh yang menyala-nyala tadi. Boleh dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman, renungkan firman, itu bahan bakar roh untuk menyala-nyala. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang mesti boleh siap-siap maju depan. Yang ketiga, apa kunci atau bagaimana agar roh kita senantiasa menyala-nyala? Yang ketiga adalah melayani Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melayani Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melayani Tuhan. Saya mencatat di sini saudara, minggu lalu kita sudah sempat bahas saudara, apa dampak ketika seseorang itu roh menyala-nyala dalam kehidupannya, maka dia akan melayani Tuhan. Dan ternyata saudara, bicara tentang kunci supaya roh kita itu menyala-nyala saudara, adalah gunakan itu untuk melayani Tuhan. Coba kita baca ayat yang kita baca tadi bagian pertama, yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, tebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka apa? Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus tercurah.
Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus memenuhi mereka. Amin. Kita lihat apa yang terjadi setelah Roh Kudus tercurah dan memenuhi mereka dengan gambaran seperti api yang menyala-nyala tadi, saudara. Lalu mereka apa? Dalam bahasa lain, seperti yang diberitakan apa? Untuk sama-sama bilang sama saya, mereka melayani Tuhan. Amin. Mereka memperkatakan firman, mereka melayani Tuhan. Makanya banyak orang yang akhirnya bertobat saat itu, saudara. Saya mau bilang, saudara, saya mencatat di sini, saudara. Tujuan Tuhan mengaruniakan Roh Kudus salah satunya adalah untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Makanya ketika kita lihat tadi Roh Kudus tercurah, pertama kali yang dilakukan oleh Roh Kudus yang menyala-nyala dalam murid-murid itu adalah melayani Tuhan. Kunci untuk Roh Kudus tetap menyala-nyala adalah dengan kita menggunakannya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tuhan kasih hikmat saya begini, saudara, ibarat otot, saudara. Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita otot yang kuat. Tapi saya mau bilang, saudara, kunci otot yang kuat itu akan tetap kuat adalah ketika kita menggunakannya. Betul ya? Makanya seorang fitness mania, seorang yang tahu tentang otot, mereka akan terus melatih ototnya, menggunakan ototnya. Supaya apa? Otot itu akan tetap menjadi otot yang kuat, saudara. Karena otot itu kalau nggak digunakan, itu akan mengalami penurunan, saudara. Apalagi saudara yang sudah 30 tahun ke atas, setiap, ya betul. Jangan lihat saya masih 17 tahun. Nah, Tuhan bercanda. Nah, jadi setiap tahun itu otot akan mengalami penurunan 1% kalau saudara nggak gunakan. Ini saya masih sharing sebuah bagian yang saya baca, saudara. Jadi di atas 30 tahun otot itu akan mengalami penurunan setiap tahun 1% kalau kita nggak gunakan. Nah, makanya orang-orang yang paham tentang otot, mereka akan latih terus ototnya supaya ototnya akan tetap kuat. Sama seperti roh. Kalau kita nggak gunakan sesuai tujuannya adalah untuk melayani Tuhan, maka roh itu akhirnya akan mengalami penurunan secara kualitas. Dalam hal ini soal menyalanya, saudara. Makanya kalau kau mau rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Makanya ada sebuah pujian yang berkata, biarlah nggak usah nyanyi, nggak usah sampai nyanyi, liriknya ada. Biarlah rohmu menyala-nyala. Memang kalau jemaat di situ semua pada nyanyi loh. Saya kemarin hari Minggu khotbah dan semua cabang cuma SCBD yang nyanyi. Apa mantan biduan atau bagaimana ya? Artinya rohnya menyala-nyala, amin. Tapi ya kan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena fungsi tujuan dari roh yang menyala-nyala adalah melayani Tuhan. Dan supaya roh itu tetap menyala, gunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Seperti yang saya pernah bahas, saudara, di tempat ini, melayani Tuhan bukan berarti semua jadi pendeta, saudara. Jangan semua, aku harus melayani Tuhan aja jadi pendeta, jadi pengerja semuanya. Nah, ini minggu depan datang semua pakai jas. Saya khotbah, mana jemaat yang udah pengerja semua? Nggak gitu juga. Artinya, iya. Pas akhirnya pendataan, jadi tiba-tiba jemaatnya berapa? Habis. Oh, kenapa? Jadi pelayan semua. Iya. Pas Natal semua pakai jas. Ini acara kongres Men in Black. Tapi dimanapun kita Tuhan tempatkan, itulah dan pelayanan kita. Saudara sebagai anak, saudara sebagai orang tua, saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, itulah dan pelayanan. Saya kemarin tersentuh, tergelitik satu kalimat di Instagram yang komen begini, Pak Pendeta, kenapa ada orang-orang yang hebat dalam pelayanannya, tapi rumah tangganya berantakan, tapi keluarganya berantakan? Terus akhirnya saya jawab, artinya dia lupa bahwa keluarganya juga adalah ladang pelayanannya. Makanya saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya hati untuk melayani jemaat, tapi saya nggak pernah lupa untuk menjalankan pelayanan saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak dalam keluarga. Karena saya gagal sebagai seorang pelayan. Kalau pelayanan saya di luar bagus, di dalam saya rusak, saudara. Jadi semua itu ladang pelayanan. Saudara sebagai seorang karyawan, itu ladang pelayananmu. Jadi
pastikan kau di gereja sama di tempat pekerjaan sama memancarkan aura Kristus. Jangan di gereja udah kayak malaikat. Haleluya, praise the Lord, saya udah keluar. Tapi ketika di pekerjaan udah kayak iblis. Itu Pak Pendeta, itu bos saya Pak Pendeta. Kalau di kantor Pak Pendeta, tanduknya keluar. Tanduknya keluar. Lagi-lagi katanya nih bos, tanduknya keluar. Gak usah begitu banget. Iya kan? Saudara, itu ladang pelayanan loh. Karena orang-orang kadang-kadang di luar sana ngeri, yang bukan main saudara. Iblis aja lihat dia. Ada orang-orang di dalam gereja. Waduh, malaikat minder lihat. Saya mau bilang dimanapun kita berada, itu ladang pelayanan kita. Pastikan kau melayani di sana. Bisa saudara, gunakanlah talenta, kehidupan, kesempatan, lingkungan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu untuk melayani Tuhan. Saya lihat di sini ada banyak orang yang gunakan semua untuk banyak. Saudara yang dengan sosial media, daripada saudara cuma pakai bergibah-gibah, daripada saudara cuma buat share kirim-kirim video lucu ke teman saudara, yang sampai dia bilang stop kirim-kirim, nah saudara kirim terus. Lebih baik saudara ganti dengan kirim firman Tuhan. Amin. Karena pelayanan. Karena mungkin dia bilang stop kirim firman Tuhan, kirim foto saya. Bagikan kan. Daripada saudara pasang status galau, ngomongin orang, walaupun nggak kasih tahu namanya, terus bawain terus, biar berasa aja orangnya. Gak usah, gak jadi berkat itu. Udah, silakan hakimi kiri kanan yang suka begitu. Lu orang lu. Itu sebagai ladang pelayananmu, amin. Supaya apa? Roh yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala di dalam mengerjakan lebih lagi luar biasa. Hidupmu, pelayananmu membawa banyak jiwa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau
menyembah Tuhan, melekat dengan Tuhan, saat itulah roh kita akan menyala-nyala. Yang kedua, pastikan ketika saudara rindu agar rohmu menyala-nyala, mari renungkan firman. Karena firman Tuhan adalah bahan bakar roh kita untuk menyala-nyala. Yang ketiga, roh dianugerahkan untuk melayani Tuhan. Jika rindu rohmu menyala-nyala, maka layanilah Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan dirimu ada, dimanapun Tuhan menempatkan dirimu, itu ladang pelayanan. Layanilah Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, jangkau jiwa-jiwa, beritakan keselamatan, supaya melalui kehidupanmu banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kau menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir, biar kiranya roh mereka menyala-nyala, mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Mereka melihat hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bawa hatimu di hadapan Tuhan.